Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya yang menonton. Ya, perkenalkan di sini saya Muhammad Fatahil Alfarisi dari kelompok A1. Kemudian dengan NIM G0023 belakangnya 111. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang untuk laporan anatomi ya. Karena kita udah belajar tentang sistem reproduksi pria, wanita, dan juga sistem uropoetika. Oke. Di sini ada siapa aja? Ada saya Muhammad Fatahillah Farisi. Oke, lanjut. Ya, pertama-tama kita akan membahas tentang OGM atau organa genitalia maskulina yang di sini eh, ada tentang mekanisme ereksi. Itu gimana sih para pria itu mengalami ereksi? Untuk di sini saya menggunakan Patrick ya. Patrick itu bangun pagi hari dan dia kemudian mengalami ereksi gitu. Nah, untuk untuk mekanismenya sendiri kan eh, kalau ada suatu apa namanya? Suatu efek pasti ada suatu stimulusnya. Nah, stimulusnya itu bisa dari apa aja, dari penglihatan, bisa kemudian dari suara, membau, dan stimulus psikis, juga perabaan, seperti itu. Kemudian itu diterima oleh reseptor afferent nervus dorsalis penis yang ada di penis. Kemudian dia berjalan ke NIL-CLMS parasimpatis segmen atau sakral S2 hingga S4. Ini tuh maksudnya di medula spinalisnya ya. Kemudian berjalan ke efferent nervi erigentes yang kemudian ada afektornya berupa relaksasi otot polos yang ada di corpus cavernosum. Nah, relaksasi otot polos ini nanti dia akan mengakibatkan dilatasi arteria helicinae. Arteria helicinae ini kan yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke dalam corpus cavernosum. Nah, kemudian setelah arterinya dilatasi, gitu-gitu. Nah, cavernae-nya itu kan terisi dengan darah. Jadi dia mengembang. Nah, semakin mengembang, mengembang, mengembang. Kemudian vena yang jadi muara untuk dari darah dari cavernosa itu dia terhimpit, 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 terhimpit. Jadi arterinya membesar, venanya terhimpit. Darah yang masuk tidak bisa keluar. Nah, kemudian dia akan memanjang dan diameter penisnya itu bertambah gitu. Nah, di sini ada juga setelah pria itu mengalami ereksi, kan kalau sebentar ya. Oke, lanjut tadi sampai ke gimana sih kalau pria itu merasakan stimulus terus menerus kan eh, kemudian setelah ereksi nanti dia akan mengalami ejakulasi. Nah, ejakulasi ini terjadi ketika eh, stimulus yang diberikan itu sudah melebihi ambang batas. Sudah melebihi ambang batas, kemudian reseptor di afferent nervus pudendus itu dia merangsang eh, jarak simpatis dari lumbal 1 hingga lumbal 3. Ada yang mengatakan dia dari eh, apa toraksika T12 sampai ke L2. Ya, tapi di sini saya pakai yang L1 sampai L3. Nah, gimana sih mekanismenya setelah dia mengalami stimulus, stimulus yang berlebih, nanti dia akan
memberikan efek vasokonstriksi, di mana di vas deferens kemudian berjalan ke ductus ejaculatorius. Nah, dia akan bergabung dengan vesicula seminalis menuju glandula uretra pars prostatica. Nah, jadi karena dia distimulasi oleh para saraf simpatis, dia akan mengalami vasokonstriksi. Kan kalau di sini terdapat sperma. Nah, kan vasokonstriksi nih. Spermanya otomatis dia berjalan, 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 berjalan. Kan dia menyempit, menyempit, menyempit ya, ke bawah, dari bawah jalan terus ke atas. Kan nyempit, 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 nyempit terus, nyempit terus. Nah, udah di vesicula seminalis dia kan yang isinya fruktosa dan prostaglandin yang berfungsi untuk memberi makan sel sperma gitu ya. Nah, ini dia akan dikeluarkan secara cepat. Set. Nah, di sini kan ada musculus uretra internus yang fungsinya biar si eh, semen atau sperma ini dia nggak masuk ke dalam vesicula urinaria, ya kan? Nah, kemudian setelah itu dia akan berjalan terus ke uretra, pars membranosa dan pars spongiosa dan sus keluar. Begitu. Dan di situ juga ada eh, kontraksi dari arteri helicinae, kemudian ada musculus ischiocavernosum dan musculus bulbospongioso. Begitu. Oke, sudah mungkin sudah mengerti ya. Kemudian ada apa aja sih kelenjar-kelenjar yang berfungsi ketika mengalami ereksi? Nah, kelenjar itu ada tiga. Kelenjar vesicula minalis di sini, kemudian ada kelenjar prostat, ini yang bentuknya seperti ini, dia mengelilingi itu. Kemudian ada kelenjar bulbo-uretralis, kelenjar koper. Nah, vesicula minalis ini fungsinya apa aja sih? Kan kita tahu fungsinya itu menghasilkan sekret. Nah, sekret itu yang berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada si sperma dan juga eh, dia akan merangsang motilitas sperma. Prostaglandinnya itu merangsang motilitas sperma. Kemudian mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Jadi setelah ejakulasi itu semen akan membeku karena untuk biar tidak langsung luruh atau langsung keluar lagi gitu loh. Oke, biar dia tetap nempel dulu di dalam vagina nih. Kemudian ada kelenjar bulbo-uretralis atau kelenjar Cooper. Yang ini fungsinya menghasilkan sekret yang berfungsi sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Kemudian ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini yang fungsinya menghasilkan cairan yang berwarna seperti susu dan mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang akan ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekretnya ini tuh bersifat alkalis. Biar apa? Karena kan di vagina itu cairan suasananya asam. Nah, biar si sperma itu nggak terlalu asam, makanya si sekret ini bersifat alkalis biar menetralkan suasana asamnya gitu. Oke, nah udah nih yang OGM. Kita akan masuk ke OGF, Organa Genitalia Feminina. Di sini ada pernikahan Nyonya Puff dan Tuan Crab. Nyonya Puff dan Tuan Crab ini pengen punya anak. Itu ceritanya gimana sih bisa jadi bayi atau jadi anak?
Nah, prosesnya itu kan ada perempuan dan lelaki yang pengen punya anak, sama-sama subur, ya kan? Terus melakukan kopulasi atau melakukan hubungan seksual. Nah, setelah melakukan kopulasi, si lelaki ini kan ejakulasi, ejakulasi mengeluarkan sperma, spermanya masuk ke dalam vagina, kemudian berjalan menuju uterus, kemudian ke tuba uterina. Nah, di tuba uterina ini mengalami mengalami fertilisasi, penggabungan antara sel sperma sama ovum, ya kan? Nah, terus terjadi kehamilan. Setelah terjadi kehamilan gitu-gitu, terus akan melalui tahap persalinan gitu. Oke. Nah, ada apa aja sih di sini tuh yang perlu kita perhatikan? Ada ovulasi. Karena ovulasi ini menandakan bahwa perempuan ini siap untuk eh, siap untuk memiliki anak. Maksudnya dia mampu untuk mengalami kehamilan. Nah, perempuan ini mengalami ovulasi biasanya 14 hari sebelum mens berikutnya. Kalau siklus mensnya itu teratur. Karena kalau siklus mens teratur itu biasanya sekitar 28 hari sampai 35 lah. Nah, gitu. Di sini untuk perkembangan folikelnya ada folikel primordial yang di sini folikel primordial. Kemudian akan berdiferensiasi menjadi folikel primer. Folikel primer kemudian berkembang, 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 dan akan menjadi folikel antral dan folikel de Graaff. Folikel de Graaff yang kemudian dia akan mengalami ovulasi. Ovulasi ini nanti ovumnya, ovumnya dia keluar dari ovarium yang akan ditangkap oleh fimbriae dari eh, tuba uterina. Gitu. Oke, baik sudah mungkin akan dijelaskan di fertilisasi ya. Nah, fertilisasi itu ovum yang sudah dilepaskan dia kan menuju tuba falopi. Nah, di tuba falopi ini ada yang namanya ampula tuba. Nah, di situ biasanya sel sperma ini bisa masuk ke dalam ovum. Nggak, nggak selalu di ampula tuba uterina, cuma lebih sering terjadi di situ. Nah, ini proses masuknya gimana sih si sel sperma ini ke dalam lupa tadi udah. Nah, ke dalam ovum. Nah, sperma itu kan di ujungnya ada akrosom nih. Akrosomnya itu dia akan melepaskan enzim-enzim yang berfungsi untuk biar dia bisa masuk ke membran oosit, ya kan? Karena kalau oosit itu dia cuma nerima satu satu sel sperma aja dari sekian banyak sel sperma yang masuk, yang diterima cuma satu nih. Nah, habis itu si sperma itu masuk kan si oosit sama spermanya ini akan menjadi satu. Maksudnya dia akan bergabung. Nah, kemudian di sel-sel granulnya ini dia akan melepaskan enzim untuk membuat zona pelusidanya ini dia nggak bisa dimasukin sama sperma lain. Nah, gitu. Jadi makanya kenapa si sperma itu banyak, cuma kok hasilin bayinya cuma satu gitu biasanya. Tahu kalau terjadi kehamilan kembar gitu, kembar yang dimana terdapat dua sel telur dan dua sel sperma itu beda
biasanya beda. Nah, untuk perjalanannya dari ampulla tuba uterina sampai ke uterus itu biasanya perlu 3 sampai 5 hari lah biar sampai ke uterus. Nah, pada proses perjalanannya itu si eh, ovum yang sudah dibuahi itu dia akan apa? Membelah, selnya membelah sampai dia akan membentuk yang namanya blastokis. Nah, blastokis ini dia yang berperan penting ketika terjadi implantasi atau penanaman penanaman si bakal calon bayi ke dalam dinding uterus. Nah, implantasi ini terjadinya sekitar 5 sampai 7 hari setelah fertilisasi terjadi. Nah, implantasi itu dia kan karena ada sel-sel trofoblast di sekelilingnya itu, nih, di sekeliling ovum itu, yang dia akan eh, seperti meluruhkan sel endometriumnya uterus itu. Nah, sudah kan? Terus dia setelah nempel nih ke dinding endometrium, sel-selnya itu dia akan berproliferasi se- untuk berkembang sebagai penunjang kehamilan kayak jadi plasenta gitu. Oke, sudah untuk yang OGF. Kita lanjut ke sistem uropoetika. Di sini ada si SpongeBob nih. SpongeBob nahan kencing, susah kencing nih. Nah, itu di mana aja sih untuk sistem uropoetika pada manusia gitu. Sistem uropoetika itu ada ren, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Kalau rennya ada dua, ureternya ada dua. Tapi vesika urinarianya cuma satu dan uretranya juga cuma satu. Nah, kita masuk ke ren. Untuk awal dari sistem uropoetika itu adalah ginjal. Karena apa? Karena ginjal ini yang dia akan menyaring darah untuk menjadikan atau untuk memfiltrasi zat-zat sisa yang ada di dalam darah itu dibuang melalui urin gitu. Nah, unit terkecil dari ginjal adalah nefron. Nefron itu adalah glomerulus, kemudian tubulusnya dan hingga lengkung Henle dan juga tubulus collectivus, tubulus contortus distal. Nah, itu. Jadi satu komplek ini adalah nefron ginjal. Nefron itu ada banyak, banyak sekali di dalam satu ginjal. Oke, untuk gambaran ini corpusculum malpighi, dia kan ada kapsula Bowman dan juga ada glomerulusnya. Yang di sini dia akan bertanggung jawab sebagai filtrasi untuk darah pertama kalinya. Nah, perjalanannya itu kan dari nefron, masuk dari arteri renalis, kemudian bercabang, kemudian masuk ke nefron nih, yang paling kecil nih. Nah, masuk ke dalam nefron, disaring, kemudian saringannya itu, hasil saringannya itu dia akan masuk ke tubulus contortus proximal, kemudian lengkung Henle sampai sini, kemudian ada ke tubulus contortus distal. Kalau di sini ya, yang ini ya. Ah, kemudian ke ductus collectivus, kemudian dia akan balik ke papilla renalis, kemudian dia akan keluar menuju calyx minor, kemudian ke calyx mayor dan
bergabung jadi satu di pelvis renalis yang dia akan bermuara ke ureter. Gitu ceritanya. Nah, ini bukan alur penelitian ya. Ini alur proses pembentukan urin. Pertama ada apa aja sih? Filtrasi, kemudian dia direabsorpsi, dan ada augmentasinya. Kalau filtrasi sendiri itu artinya menyaring. Nah, apa yang disaring sih? Darah. Karena darah itu kan dia akan membawa zat-zat sisa metabolisme dari tubuh kita kan. Nah, darah itu dia akan dialirkan melalui arteri aferen. Arteri aferen yang ada di nefronnya itu kecil banget, ya kan? Kemudian dia masuk nih, ada glomerulusnya. Kemudian difiltrasi nih. Difiltrasi di sini kan hasil filtrasinya itu apa? Urin primer. Urin primer itu mengandung apa aja? Air, kemudian ada glukosa, asam amino, ion anorganik atau garam, sama urea. Ini masih lolos nih. Masih lolos semua nih. Oke kan? Nah, darah dari arteriol aferen kan masuk ke glomerulus. Terus darahnya disaring melalui membran penyaring. Nah, ini. Itu terdiri dari sel endotel dan sel podosit ya, gitu. Nah, selain tadi ada air, garam, asam amino, glukosa, urea, itu ada yang nggak lolos, kayak eritrosit, sel darah merah. Eritrosit itu nggak lolos karena dia akan dibalikan lagi melalui arteriol efren, dan juga ada protein yang nggak akan kesaring nih. Kalau misal terjadi di urin tuh ada sel eritrosit dan juga ada protein, berarti nih ada yang salah nih di skulu malfiginya, di glomerulusnya nih. Kayak kok bisa nih si eritrosit kok lolos? Kan harusnya dia yang pertama itu udah nggak apa meloloskan si eritrosit sama protein itu, gitu. Kemudian setelah difiltrasi kan ada eh, tubulus contortus proximal, kemudian lengkung Henle, dan tubulus distal. Itu fungsinya buat apa? Mereabsorpsi. Yang pertama kali kan proximal. Nah, ini dia tuh akan menyerap kembali yang ambang substansinya tinggi. Nah, itu contohnya apa aja sih? Kayak glukosa itu diserap kembali, kemudian ion organik dan juga asam amino itu diserap kembali, direabsorpsi oleh tubuh, dan kemudian dialirin ke mana? Dia masuk ke pembuluh darah lagi, gitu. Hasilnya apa sih? Hasilnya tuh urin sekunder, ya kan? Dia tuh masih membawa nitrogen dan juga urea yang sisa-sisa metabolisme gitu. Udah, terus ada di lengkung Henle nih. Lengkung Henle. Set, dia masuk ke sini. Ada yang descendant, ada yang ascendant. Kalau yang descendant ini dia akan mengurangi, menyerap kembali atau menukar air yang ada di dalam urin. Nah, itu fungsinya apa? Ya buat mereabsorpsi air gitu. Karena kalau tubuh kita kekurangan air banyak sekali, kan nanti kita akan mengalami dehidrasi gitu. Ya, masuk ke lengkung Henle ini, ke lengkung Henle yang ascendant. Di sini terjadi apa? Di sini terjadi pompa ion natrium sehingga keluar ke ke darah lagi lah. Jadinya urin yang dibentuk itu lebih pekat gitu. Nah, kemudian di tubulus distal itu akan terjadi pengendapan zat-zat
yang tidak diperlukan tubuh. Nah, kemudian hasilnya di ductus colectivus itu akan menghasilkan urin sesungguhnya. Isinya apa aja? Ada urea, terus eh, samu- amonia, kemudian sisa metabolisme protein, kayak terus zat-zat yang berlebihan kayak misal kita mengonsumsi vitamin yang berlebih, vitamin B, vitamin C, kemudian ada obat, kemudian ada hormon dan juga ada mineral. Zat sisanya tuh kayak apa? Ion hidrogen, kalium, kemudian amonia, kreatinin. Nah, itu yang membentuk urin itu jadi lebih pekat gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu dari perjalanan urin itu kan dia dibentuk di ginjal, ya kan, hasil dari filtrasi darah kita. Nah, setelah urin itu difiltrasi, dia akan nyalur ke ureter. Ureter ini muaranya kemana? Ke vesika urinaria. Vesika urinaria ini fungsinya sebagai penampung, penampung si urin dulu nih. Si urin ditampung, kemudian kalau udah penuh, udah kerasa cukup, dia akan dibuang melalui uretra. Kalau di sini gambarannya untuk yang wanita ya. Untuk yang perempuan ini kan dari ginjal ke ureter, kemudian ke vesika urinaria. Nah, uretranya ini pendek. Kalau untuk yang laki-laki itu uretranya lebih panjang gitu. Nah, kemudian untuk proses berkemih ini mixi atau proses ingin kencing. Nah, kan kalau eh, intake intake air atau konsumsi air udah banyak nih, terus yang disaring melalui ginjal udah banyak, kemudian yang masuk ke ureter udah berjalan. Nah, di vesika urinaria ini kan menampung. Nah, tampungannya ini udah banyak nih, kan penuh nih. Makin lama si dinding-dinding VU-nya ini dia akan meregang. Meregang, kemudian ada stimulus dari sarafnya, saraf parasimpatis ya. Kemudian ada refleks yang disebut refleks mixi. Nah, refleks mixi ini yang fungsinya untuk mengosongkan kandung kemih atau vesika urinaria. Gitu. Setelah ada refleks mixi, ini kan kita tahu kayak kita pengen kencing nih. Nah, tapi mau nahan dulu gitu kan. Mau nahan dulu tapi kita bisa secara sadar mau kencing. Nah, gitu. Nanti setelah itu kalau kita mau kencing, dia akan dari motor neuronnya itu sphincter uretra eksterna yang kalau dia nggak dirangsang, dia tuh tetap tertutup. Kebalik, maksudnya kalau sphincter uretra eksternanya itu kalau tetap tertutup bilang motor. Iya, kalau motor neuronnya itu dihambat, nanti sphincter uretra eksternanya itu akan terbuka. Begitu. Kan di sini ada pengaturan refleks dan ada pengaturan volunteer. Untuk pengaturan refleksnya kan kita nggak bisa kendaliin gitu. Nah, kandung kemihnya terisi kita ya udah keisi aja gitu. Kemudian reseptornya regang ya kayak ya regang aja gitu. Kemudian dia mensarafi saraf merangsang saraf parasimpatisnya ya udah gitu. Kemudian si kandung kemih ini berkontraksi kan. Kontraksi, kemudian sphincter uretra interna yang di dalam itu kebuka. Kalau yang kandung kemih kan gini, dia neken. Nah, si sphincter uretra interna ini dia akan kebuka. Karena biar apa? Ya biar keluar. Kalau dia ketutup, nggak bisa keluar gitu. Oke, kemudian dia bisa berkemih gitu. Sudah,
terima kasih untuk dari aku Muhammad Fatahil Al-Farisi. Cukup jika ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar aja. Terima kasih. Gimana cara ini? Ah, Alhamdulillah. Untuk